Sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita dengan kita mengangkat pujian kita, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Engkau baik Tuhan, haleluya. Engkau yang kami sembah, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya Yesus. Glory Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, bukan kami pandai menjaga hidup kami, tetapi kami ada karena anugerah Tuhan dan kemurahan-Mu semata dalam hidup kami. Kini kembali kami ada di dalam ruangan ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Lebih daripada itu kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus, mari Engkau lawat kami satu persatu Tuhan. Sekalipun dalam jumlah yang kecil, namun kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapan Allah turun atas setiap hidup kami Tuhan, sehingga ketika kami pulang kami membawa damai sejahtera sukacita daripada Allah terus mengalir dan memenuhi hidup kami Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
hari pertama tambah cinta Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya akan sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Engkau Ada Bersamaku. Haleluya, puji Tuhan.
Kita bersyukur lagi kepada Tuhan dapat beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Puji Tuhan. Mari segera kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 4 dan ayat yang kelima. Di sana diberikan tema iman mengalahkan dunia. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mengandalkan hal-hal yang lain. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca bersama, Rasul Yohanes menegaskan, menyatakan di sini bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Iman kita lah yang membuat kita bisa bertahan. Kita bisa kuat. Kita bisa percaya. Kita tetap setia iman kita. Tetapi iman kita bisa bertumbuh karena ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, di dalam ayat yang pertama di dalam pasal yang kelima ini, di sana Rasul Yohanes berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Nah, orang yang percaya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dikatakan oleh Rasul Yohanes, ia lahir dari Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Nah, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan lahir dari Allah. Yang dimaksudkan dengan lahir dari Allah, artinya kita telah mematikan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan lahir dari Allah. Nah, karena kita lahir dari Allah, maka kita adalah orang-orang yang memiliki kasih kita. Kasih kita kepada siapa? Dikatakan di sini, mengasihi dia yang lahir daripadanya. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes? Dia yang lahir daripadanya, yaitu anak-anak Tuhan. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita pun pasti akan mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ini, Rasul Yohanes menjelaskan tentang bagaimana iman yang mengalahkan dunia itu adalah
kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan begini. Masih di 1 Yohanes pasal yang kelima ini, ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita tentang bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan iman kita dapat mengalahkan dunia adalah kita menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan. Salah satunya yang disampaikan, yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita. Mengasihi anak-anak Tuhan. Karena dikatakan di sana, mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Siapa yang lahir daripadanya? Tadi saya sudah katakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah orang-orang yang lahir daripada Tuhan, daripada Allah. Lahir daripada Allah adalah orang-orang yang lahir baru. Nah, orang-orang yang lahir baru, dialah yang lahir dari Allah. Nah, orang yang lahir dari Allah ini dikatakan dia mengasihi dia yang lahir dari Allah. Siapa? Anak-anak Tuhan. Jadi sebagai wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi orang-orang percaya, sesama orang-orang percaya. Kalau ada orang berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi dia kurang menghargai, dia tidak mengasihi sesama anak Tuhan. Dia cuma bilang saya mengasihi Tuhan, tapi dia hanya berfokus mengasihi Tuhan. Sementara orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi sesama. Sekarang bagaimana kita dikatakan mengasihi sesama orang yang percaya? Mengasihi sesama orang yang percaya adalah di mana kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasehati. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ini membutuhkan doa-doa dari kita. Anak-anak Tuhan membutuhkan bantuan doa dari kita. Ada berapa banyak? Dan ini adalah merupakan tugas yang harus kita lakukan. Kita mengasihi sesama kita mengasihi Tuhan, sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Inilah yang dikatakan percaya iman kita kepada Tuhan. Dan iman ini yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang kuat kepada Tuhan. Tetap berharap, bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya iman ini tetap bertahan? Kita mendoakan orang lain. Dan orang lain pun mendoakan kita. Kita saling mendoakan, kita saling menasehati, kita saling mengingatkan. Nah, dengan hal inilah membuat iman kita bertumbuh. Saya mendoakan Om Akong mendoakan saya, demikian juga Ibu Victoria mendoakan Tante Ellen mendoakan Ibu Victoria. Saling mendoakan, saling mengingatkan. Sebagai bentuk kita mengasihi. Sebagai bentuk kita saling memperhatikan. Dan ini adalah merupakan tugas anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Nah, dengan hal inilah menjadikan iman kita kuat dan kita mengalahkan dunia. Kita mengalahkan segala hal, segala sesuatu yang mau melemahkan kita. Kita mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita mengalahkan hal-hal yang membuat kita takut. Dengan kita saling mendoakan.
dengan kita saling mengingatkan. Entah kita mengingatkan, kita saling kirim WhatsApp. Setiap hari kita dapat kiriman WhatsApp dari Tante Ellen di grup ya. Saling menguatkan. Ini penting. Karena ketika kita saling menguatkan, iman kita terbangun di sana. Kalau kita tidak saling menguatkan, iman kita akan lama-lama akan menjadi lemah, dan pada akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak lagi mengalahkan dunia. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah di mana orang-orang percaya di dalamnya saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasehati. Ada saat-saatnya kita tidak tahu ada orang yang membutuhkan doa, tapi seringkali Tuhan mengingatkan kita. Kesaksian dari Ibu Victoria, tiba-tiba ada orang yang kasih berkat. Tapi Ibu Victoria gak ngomong-ngomong, tapi tiba-tiba ada yang kasih berkat. Itulah cara Tuhan. Sehingga dengan hal itu, iman kita semakin kuat. Dengan hal itu membuat kita percaya, kita yakin akan pertolongan Tuhan. Dalam situasi yang sulit, tiba-tiba ada orang yang kirim berkat, kasih berkat. Inilah cara Tuhan yang membuat supaya iman kita bertumbuh. Kita saling memperhatikan, kita saling menasehati, kita saling membantu, kita saling mendoakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini adalah merupakan tugas kita. Dan Tuhan yang selalu mengingatkan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian banyak mengalami hal-hal seperti ini. Tiba-tiba tanpa kita tahu, ada orang yang ngasih ini, ada orang yang tanpa kita tidak tahu, ternyata dia mendoakan kita. Ternyata selama ini saya didoakan oleh orang ini. Kita nggak tahu. Tapi inilah karena kita saling mengasihi sebagai anak-anak Tuhan, kita saling mendoakan. Inilah yang membuat iman kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga iman kita mengalahkan dunia. Kita tidak merasa takut, kita tidak merasa sendiri ada di dalam dunia. Karena ada banyak orang yang mendoakan kita. Ada banyak orang yang membantu kita. Ada banyak orang yang memperhatikan kita. Jangan pernah takut dengan keadaan, jangan khawatir dengan situasi yang ada. Tuhan selalu menggerakkan orang-orang percaya yang lain untuk membantu kita. Tuhan selalu menggerakkan anak-anak Tuhan untuk membantu anak-anak Tuhan yang membutuhkan apa yang dia perlukan. Apa yang dia butuhkan, Tuhan sediakan lewat orang lain, lewat orang yang percaya. Inilah yang membuat iman kita bertumbuh. Iman yang mengalahkan dunia. Nah, ayat yang ketiga di dalam masih 1 Yohanes pasal 5 ini, ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita menuruti perintah-perintah Allah. Kita menuruti apa kata firman Tuhan. Bagaimana kita menuruti perintah-perintah Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Yohanes? Tidak berat. Tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Tapi kalau kita melihat banyak perintah-perintah Tuhan yang secara logika kita berpikir berat. Tapi Rasul Yohanes katakan tidak berat. Mengapa tidak berat? Karena kita melakukan dengan tulus. Kita melakukan dengan sukacita.
Tapi kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan keterpaksaan, berat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Berat. Karena dengan keterpaksaan, tiba-tiba Tuhan bilang, bantu dia perlu bantuan. Tapi karena kita melakukan dengan sukacita, itu ringan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita melakukan dengan keterpaksaan, itu berat. Tuhan gerakkan kita untuk menolong orang lain. Atau Tuhan gerakkan kita, saya merasa tergerak untuk mendoakan ibu ini. Saya merasa tergerak untuk mendoakan bapak ini. Tapi karena kita melakukan dengan keterpaksaan, seringkali kan melihat, wah ini kan orang yang suka membuat saya kecewa. Nah seringkali ini berat untuk kita lakukan. Tapi kalau kita anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, kalau kita mengikuti perintah Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini, kita melakukan dengan sukacita, siapapun dia, kita akan mendoakan dengan sukacita. Mungkin orang itu banyak menyakiti kita. Mungkin orang itu banyak membuat kita kecewa. Tapi Tuhan gerakkan kita untuk mendoakan dia. Lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukanlah itu dengan tulus. Maka itu akan menjadi ringan. Tapi kalau kita lakukan dengan keterpaksaan, berat. Sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa berat. Dan di sana pun tidak ada berkat. Di sana pun kita tidak merasakan kekuatan Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dan pada akhirnya orang ini, orang yang memang harus kita doakan, akhirnya imannya jadi lemah. Sehingga pada akhirnya ya udah dia tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah ingatkan, sudah gerakan kita untuk mendoakan dia. Tapi karena kita melihat, wah ya ini kan begini gitu. Gak usah lah, ngapain. Capek-capek doain dia, sementara dia, nah gitu saudara. Tapi kalau kita merasa Tuhan menggerakkan kita untuk mendoakan orang itu, doakanlah. Doakan dengan sukacita, dengan tulus. Siapapun dia, apapun dia, kita gak tahu. Mungkin dia membutuhkan doa. Mungkin dia membutuhkan bantuan doa, tapi dia mungkin malu untuk berbicara kepada kita. Tapi Tuhan gerakkan kita. Lakukanlah itu dengan tulus, dengan sukacita. Kita akan lihat dia bertumbuh imannya, dan imanlah ini yang mengalahkan dunia. Iman seperti inilah yang mengalahkan dunia. Kita tidak bisa membangun sendiri iman kita kuat. Kita perlu orang-orang percaya untuk saling mendukung kita. Mendukung di dalam doa. Kami pun perlu bantuan, dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bisa ada sampai hari ini karena doa. Semua karena doa. Doa dari orang-orang yang kami tidak tahu, yang mendoakan kami. Kami tidak tahu siapa yang mendoakan kami. Tapi kami percaya, kami ada sampai saat ini karena doa dari orang-orang percaya kepada kami. Dan demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa ada sampai saat ini, dapat beribadah, sehat, kuat. Ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang lain yang mendoakan kita. Inilah yang membuat iman kita kuat, dan iman ini yang mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saling mengasihi, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendoakan penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Buktinya kita memperhatikan orang lain. Buktinya apa? Kita membantu orang lain. Mungkin kita tidak bisa membantu secara materi, karena mungkin kita dalam keadaan terbatas. Tapi dengan doa kita itu luar biasa kekuatannya. Dengan kita mendoakan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan,
Kita nggak tahu ada anak Tuhan yang sekarang lagi membutuhkan bantuan doa. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan selalu berbicara kepada kita di hati kita. Dan Dia menggerakkan kita untuk berdoa. Doakanlah itu. Dia lagi membutuhkan bantuan doa. Nggak usah lihat siapa dia. Nggak usah lihat, oh ini kan begini-begini. Nggak usah. Dia adalah anak Tuhan. Dia sekarang membutuhkan doa. Dia membutuhkan topangan doa. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang selalu saling membantu. Kita percaya kepada Tuhan, kita pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang saling mendoakan, orang yang saling memperhatikan, orang yang saling mendukung di dalam doa, saling menasehati, adalah orang-orang yang memiliki iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang memberi menang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Milikilah iman yang mengalahkan dunia. Kalau kita memiliki iman yang mengalahkan dunia, kita akan kuat di dalam Tuhan. Di mana? Ketika kita saling mendoakan. Dengan kita mendoakan orang lain, maka iman orang itu terbangun. Dan kita pun iman kita terbangun. Karena kita memiliki keyakinan dalam setiap doa kita. Kita percaya doa kita, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab itu. Orang itu gak tahu kita mendoakan kita. Tapi dia merasakan, mengalami jamahan Tuhan. Karena doa kita. Karena doa kita. Karena perhatian kita. Kita nggak tunjukkan secara terbuka di depan dia, tapi di belakang kita mendoakan dia. Bukan di belakang kita memfitnah dia, di belakang kita menjelek-jelekan dia. Anak Tuhan bukan seperti itu. Anak Tuhan adalah saling mendoakan, bukan saling menjelekkan, bukan saling memfitnah, bukan saling menjatuhkan, tapi anak-anak Tuhan saling mendoakan sehingga iman kita semakin bertumbuh, dan iman inilah yang mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan dan iman kita semakin dibangun. Puji Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Sebelum kita akan mengadakan perjamuan kudus, mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian, salibnya, salibnya selama mulia.
Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Biarlah kami tetap saling mendoakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, sebagai orang-orang yang beriman kepada Engkau Tuhan. Karena di sanalah iman kami bertumbuh ya Tuhan. Ketika kami saling mendoakan, saling menasehati, saling mengingatkan, di sanalah kita mengalami kemenangan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, mari Tuhan Engkau sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, kami mendapatkan kekuatan baru dari Engkau. Kami mengalami pemulihan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk makan tubuh dan darah Yesus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Seperti biasa nanti Bapak Ibu Saudara ambil rotinya ke depan. Salibnya, salibnya, berdiri, kita mengambil roti, kita mengangkat roti ini. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang tidak bersalah, tapi tubuh ini terpecah-pecah di atas kayu salib. Dia rela hancur demi keselamatan kita. Dia rela hancur karena Dia mengasihi kita. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Haleluya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Ini adalah darah Yesus, darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tidak bersalah,
tetapi dia tercurah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Dan darah inilah yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menyucikan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat di dalam setiap kami makan dan minum tubuh dan darah ini ya Tuhan. Kami mengalami kekuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya ada kesembuhan di dalamnya Tuhan. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Baik yang ada di rumah saat ini Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanlah penolong kami ya Tuhan. Engkau kenal keberadaan kami semua saat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya kami mengalami jamahan dari Tuhan. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang kami butuhkan, kami perlukan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan itu. Tuhan menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan tolong setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan mereka. Berkatilah setiap usaha mereka ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau buka jalan ya Tuhan. Tuhan, tolong apa yang menjadi kerinduan dari jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan itu ya Tuhan. Nyatakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap keluarga, rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan. Tuhan selalu memberikan kepada mereka perlindungan, pertolongan, kekuatan, kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu selalu memiliki sukacita di dalam Engkau. Membuat jemaat-Mu semakin percaya, berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur untuk semua apa yang sudah kami lakukan pada saat ini Tuhan. Kami percaya semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan berkati semua yang sudah melayani pada sore hari ini. Pemimpin pujian, pemain musik, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan pelihara kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.